meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum acara diseminasi saya buka, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari makan sepiring ketan buatan paman. Salam hormat saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga kita masih dapat hadir di ruangan yang berbahagia ini untuk melaksanakan diseminasi. Selawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sahabatnya yang kita harapkan yaumil qiyamah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1061 94 Karangtengah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sengaja saya undang dari SD Kelapa Bajoho. Yang saya hormati dan saya sayangi Bapak Ibu guru beserta staf pegawai SD Negeri 1061 94 Karangtengah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya, meringankan langkahnya untuk hadir di ruangan yang tercinta ini untuk melaksanakan diseminasi. Nah, Bapak Ibu, untuk membuka diseminasi ini, marilah kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nah, untuk acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah, saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan hari ini kita masih diberikannya nikmat berupa kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan kelas 1 dalam rangka acara diseminasi yang akan dibawakan oleh guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Diana Sari Siregar SPD. Salawat berangkai salam kita hadiahkan kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kiranya dengan rajinnya kita bersalawat kita mendapat syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD 10 6194 Karangtengah dan Bapak Ibu guru dari Sekolah Kelapa Bajoho. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Diana Sari Siregar SPD. Besar harapan saya, diseminasi ini membawa dampak positif khususnya bagi kita di sekolah 106194 Karangtengah dan dampak positif pada umumnya di sekolah-sekolah yang terimbas di Kecamatan Serbajaya ini. Kita akan mengikuti acara diseminasi ini. Kita saling meluangkan mungkin ada ide, pendapat yang tujuannya untuk memajukan pendidikan di sekolah kita yang kita bertugas di tempat tersebut, dan pendidikan umumnya di Indonesia ini. Saya rasa hanya itu saja kata-kata sambutan dari saya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kecamatan Serdajadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, saling berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif, khususnya di SD kita, di SD Negeri 1061 Karangtengah kita yang tercinta ini. Baik Bapak Ibu, nah ketika saya berbicara tentang budaya positif, apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu? Apa ya kira-kira budaya positif itu Bapak Ibu? Ada yang tepat waktu. Iya, datang tepat waktu. Memberi salam. Disiplin Ibu. Disiplin. Kemudian ada lagi yang memberikan pendapatnya? Kebiasaan Bu. Oh iya, pembiasaan. Kemudian apa lagi? Iya, tepat sekali Bapak Ibu guru hebat. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, apa itu makna budaya positif Bapak Ibu? Nah, budaya positif itu merupakan nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada siswa dan agar mereka mampu berkembang secara kritis, penuh hormat, tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, apa itu ya nilai-nilai kebajikan? Contohnya keadilan Bu. keadilan, apalagi tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, integritas, kasih sayang, percaya diri, dan ya satu lagi adalah kesabaran, keamanan. Benar sekali Bapak Ibu. Nah, ada 7 konsep inti budaya positif yang akan diterapkan di budaya di dalam modul ini. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma. Yang kedua adalah tentang disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Nah, menurut Bapak Ibu, apa itu kira-kira pendidikan? Siapa yang memberikan pendapatnya? Iya, kepada Ibu Dewi, apa ya kira-kira pendidikan itu? Pendidikan nantinya proses menuntut bakat dan memiliki anak agar anak mencapai keselamatan. Iya, benar sekali Ibu Dewi. Nah, pendidikan itu adalah menuntut skill kodrat yang dimiliki anak agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia atau dia sebagai makhluk sosial, bagaimana dia berinteraksi dengan anggota masyarakat. Nah Bapak Ibu, menurut filosofi pendidikan, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia itu lahir ke dunia itu unik. Mereka punya bakatnya masing-masing, mereka punya kodratnya masing-masing. Nah, kita sebagai seorang guru tugasnya menuntun murid agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, Bapak Ibu, saya punya 2 istilah. Yang istilah yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat kepada guru, dan ada yang pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Menurut Bapak Ibu, sebagai seorang guru, pembelajaran yang pertama berpusat kepada siswa atau berpusat kepada guru yang harus kita terapkan di sekolah? Iya, berpusat kepada siswa. Setuju semua Bapak Ibu? Bapak Abang gimana? Setuju. Nah, apa alasannya? Saya Bu, Iya. pembelajaran berpusat pada siswa itu artinya setiap proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik. Iya. Luar biasa sekali memang guru-guru Kang memang luar biasa.
Oke, benar sekali ya Bapak Ibu. Pembelajaran yang berpusat kepada siswa itu artinya pembelajaran yang menekankan kepada minat dan kebutuhan dari peserta itu sendiri. Nah, selama ini Bapak Ibu, dari kita itu terkadang sebenarnya pembelajaran dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu banyak mengubah mindset saya. Selama ini yang saya terapkan sebelum saya mempelajari modul ini, yang saya terapkan adalah pembelajaran yang berpusat kepada guru. Artinya Bapak Ibu, saya mengajar hanya ceramah saja. Saya hanya mentransfer ilmu saya. Dan saya mengajar itu hanya menggunakan metode ceramah. Yang saya pikir, seorang siswa itu dikatakan pintar apabila dia memiliki kemampuan dari segi intelijensi. Ketika dia pintar dari segi kognitifnya, itulah baru saya katakan pintar. Nah, ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Ternyata siswa itu lahir mereka unik. Mereka itu punya kemampuannya masing-masing. Ada siswa yang pintar di bidang matematika, ada yang pintar di bidang olahraga. Nah, maka itu kita sebagai seorang guru harus menuntun anak tersebut sehingga kodratnya itu menjadi lebih baik lagi Bapak Ibu. Nah, sebagai seorang guru, kita juga mengajar itu harus memikirkan kodrat zaman. Pengetahuan dan zaman itu akan terus berubah. Ketika kita belajar itu berhenti belajar, kita akan tertinggal dengan anak didik kita Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang guru harus menjadi pembelajar sejati. Apa ya Bapak Ibu pembelajar sejati? Pembelajar yang belajar sepanjang hayat. Walaupun seperti saya lihat Ibu Nur Asia usianya sudah sangat senior, saya lihat Ibu Tukin juga sudah senior, tapi mereka masih saja mau belajar tentang IT. Saya sungguh sangat luar biasa dengan Bapak Ibu guru di Karangtengah ini. Nah, Bapak Ibu, kita itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu seperti seorang petani. Guru itu seorang petani dan siswa itu adalah bibit tanaman. Nah, saya ibaratkan saya adalah petani dan siswa itu adalah bibit jagung. Nah, bagaimana nanti bibit itu ketika perlakuan dari petani itu pasti akan mempengaruhi perkembangan bibit dari jagung tersebut. Ketika kita inginnya bibit cabai itu tumbuh subur, berarti kita sebagai seorang petani harus merawatnya dengan baik. Tetapi kalau kita hanya menanam saja tapi tidak kita rawat, tentu jagung itu tidak akan tumbuh dengan subur dan baik. Nah, sama seperti kita, halnya seperti seorang guru, ketika kita menginginkan siswa tersebut tumbuh menjadi siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maka kita harus menanamkan budaya-budaya positif yang ada pada diri siswa. Nah, kemudian yang terpenting, poin terpenting dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah kita harus menyajikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma berpikir setelah saya mempelajari modul ini, bahwasanya saya menekankan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Saya menginginkan siswa-siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja ya Bapak Ibu kira-kira profil pelajar Pancasila itu? Beriman dan bertakwa. Iya, ada beriman dan bertakwa, ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Benar sekali Bapak Ibu. Iya, kita sebagai seorang guru harus menanamkan karakter profil pelajar Pancasila ini ke dalam diri siswa. Nah, contohnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagaimana kita penerapan di dalam pembelajaran ataupun seperti di sekolah ini ya Bapak Ibu, ada kita namanya literasi religius. Itu sebenarnya sangat baik untuk menanamkan ketakwaan dan keimanan kepada siswa kita. Kemudian bagaimana kita menerapkan kebinekaan global? Ini terkait tentang kebudayaan, apalagi
cara kita menerapkan gotong royong. Selama ini yang di pikiran saya itu gotong royong, anak-anak gotong royong kebersihan saja. Nah ternyata tidak seperti itu. Bagaimana kita menerapkan gotong royong itu? Misalnya siswa saling gotong royong dalam segi pembelajaran, misalnya dia berkolaborasi, begitu Bapak Ibu. Nah kemudian kita sebagai seorang guru harus menciptakan pembelajaran yang berkarakter, yang dia bisa membuat siswa menjadi mandiri, bernalar kritis, dan tentunya kreatif. Nah, sekarang kita masuk ke segmen disiplin positif. Bapak Ibu, kira-kira apa ya disiplin itu? Iya, Ibu Rosmiana. Taat kepada aturan dan tata tertib. Iya, benar sekali Ibu. Nah, disiplin positif itu adalah taat terhadap peraturan dan tata tertib. Nah, ternyata Bapak Ibu, disiplin ini berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Nah, Bapak Ibu, disiplin ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin diri. Yang kedua adalah disiplin yang berasal dari luar diri. Yang pertama adalah tentang disiplin diri. Nah, ketika ada siswa yang datang ke sekolah, peraturan kita kan masuk kita di jam 7.30. Nah, ada siswa yang datang sebelum jam 7.30 itu karena dia memiliki disiplin yang positif. Artinya dia memiliki kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Tetapi ada juga yang siswa datang dia ke sekolah jam 7.30 bukan karena disiplin diri, tetapi karena faktor eksternal, karena takut sama gurunya, takut dihukum, takut dimarah. Itu namanya adalah penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, tugas kita Bapak Ibu guru sebagai seorang guru, bagaimana kita menanamkan karakter agar siswa tersebut memiliki disiplin diri. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke segmen berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, apa ya kira-kira itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Apa contohnya kira-kira Bapak Ibu? Contoh kebutuhan dasar manusia bertahan hidup: pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan. Luar biasa sekali. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apa ya Bapak Ibu contohnya? Iya, bekerja sama, saling berbagi, Rasa diterima. iya, rasa diterima. Benar sekali Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Apa contohnya Bapak Ibu penguasaan? Iya, didengar, diakui, dianggap harga diri, kata Ibu Rosmiana. Luar biasa. Kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Apa itu kira-kira Bapak Ibu kebebasan? Iya, mandiri, mengendalikan diri ke arah yang lebih baik yang pasti ya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Ini pasti semua orang pasti butuh ini ya Bapak Ibu ya. Apa contohnya Bapak Ibu? Bermain. Ketawa-ketawa itu bagian dari kesenangan kebutuhan kita ya. Apalagi Bapak Ibu? Humoris, antusias, itu kan bagian dari kesenangan. Nah, kita masuk ke motivasi perilaku manusia yang seperti tadi saya juga sudah utarakan bahwasanya motivasi perilaku manusia itu pada dasarnya ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah motivasi yang berasal dari dalam diri, dan yang kedua adalah
motivasi yang berasal dari luar diri atau eksternal. Nah, motivasi yang berasal dari luar itu ada dua. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, termasuk pujian dari Bapak Ibu ya. Kita masuk ke segmen selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira Bapak Ibu, apa ya beda hukuman sama konsekuensi? Ada yang bisa memberikan pendapat? Ayo Ibu. Iya, hukuman itu tindakan negatif. Konsekuensi. Iya, benar sekali. Iya, konsekuensi itu adalah akibat dari perbuatan kita. Sementara hukuman itu dia biasanya bersifat psikis, ya Bapak Ibu, psikis atau fisik. Nah, misalnya nih, siswa dia tidak mengerjakan PR, disuruhlah keliling-keliling lapangan sampai 10 kali. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Iya, benar sekali, hukuman Bapak Ibu. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, murid tidak tahu apa yang terjadi atau murid tidak dilibatkan. Kemudian hukuman ini bersifat satu arah. Dan itu tadi yang saya katakan bahwa hukuman itu bersifat fisik atau psikis. Nah, kalau psikis seperti apa contohnya? Dia marah-marah. Contoh ini borosnya nih. Ada siswanya yang terlambat. Kamu terlambat. Mukamu aja yang terlambat. Nah, itu termasuk hukuman kan Bapak Ibu? Ya. Kalau konsekuensi, dia adalah terencana, disepakati dan sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi sikap guru ini hanya selalu memonitor siswa. Berbeda dengan restitusi Bapak Ibu. Menurut saya seorang guru yang ideal ini harus menerapkan restitusi. Apa ya Bapak Ibu restitusi itu? Nah, restitusi itu merupakan suatu kolaborasi antara guru dan siswa. Ketika siswa yang datang terlambat, bukan kita marah-marahi, kita bentak-bentak, bahkan kita hukum. Tidak Bapak Ibu, kita berkolaborasi, kita tanya siswa itu. Di dalam kata restitusi itu ada 3. Ada identitas, validasi tindakan salah yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ketika ada siswa kita yang datang terlambat, jangan kita marah-marah Bapak Ibu. Kita datang, kita panggil dia, lalu kita tanya apa penyebabnya dia terlambat. Kemudian kita cari solusi bersama. Itulah dia langkah dalam restitusi. Artinya siswa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ada. Baik Bapak Ibu, di sini saya punya tindakan guru. Mari kita jawab bersama ya, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau rasa hukuman?
pertama adalah penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima itu manajer. Nah, di sini saya punya contoh kasus bagaimana penerapan posisi kontrol. Nah, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat bendera selama 1 jam. Kira-kira itu termasuk hukuman atau merasa bersalah, Bapak Ibu? Iya, benar sekali. Hormat bendera selama 1 jam itu adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Yang kedua, ketika seorang guru berbicara, kalau tadi penghukum Bapak Ibu, guru itu kan berbicara dengan nada yang tinggi, menghardik, gitu kan Bapak Ibu. Nanti ngomongnya kan seperti ini. Hormat bendera selama 1 jam, kemudian kenapa kamu terlambat? Nah, itulah salah satu contoh dari penghukum. Ketika posisi guru menjadi pembuat merasa bersalah, bagaimana memposisikan guru itu dengan nada suara lembut? Contohnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu adalah salah satu pembuat merasa bersalah. Kemudian, ayo ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Kita berbicara seperti dia itu teman kita, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Ini adalah posisi yang sangat baik yang diterapkan guru. Karena apa? Pada saat kita ada di posisi manajer, kita itu bisa memiliki keterampilan. Posisi kita sebagai seorang teman, bisa sebagai seorang pemantau. Nah, contohnya, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi Bapak Ibu, di manajer ini bagaimana kita berupaya agar anak menyadari apa kesalahannya sehingga dia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, Bapak Ibu, di sini saya punya pertanyaan. Ada posisi kontrol. Di sini ada kalimat, silakan Bapak Ibu menjawab. Apakah itu posisi kontrol penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, ataupun sebagai pemantau? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa kira-kira itu Bapak Ibu? Iya, benar sekali. Membuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, ya sudah, kamu salah, sudah melanggar peraturan sekolah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Itu apa kira-kira Bapak Ibu? Penghukum, tepat sekali. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, karena
sekolah? Seragam, Bu. Iya, memakai seragam. Terus tidak boleh terlambat. Nah, kalau tidak boleh terlambat itu kalimat negatif kan Bapak Ibu. Nah, kalau di keyakinan kelas ini, bagaimana cara kita membuat peraturan itu menjadi kalimat positif? Misalnya nih, dilarang membawa makan dan minum di kelas. Itu kan kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif. Kita harus lebih peduli terhadap lingkungan kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian jangan bertengkar, jangan berantem, jangan menghardik, jangan berantem, jangan marah-marah, jangan membuli. Itu kan semua kalimat negatif. Kita buat jadi keyakinan kelas itu kita ubah menjadi kalimat positif. Bagaimana caranya? Kita buatlah jadi kalimat positif yang saling menghargai, saling menghormati. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu biasanya Bapak Ibu bersifat abstrak, pernyataannya universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja tapi mudah diingat. Kemudian kita sesuaikan dengan kondisi kelas. Artinya bukan mau kita Bapak Ibu, apa keyakinan siswa yang membuat itu, bukan guru yang menentukan. Kalau peraturan itu kita yang menentukan, sekolah yang menentukan, tetapi keyakinan itu siswa yang menentukan. Sehingga ketika siswa melanggar peraturan, melanggar keyakinan, oh ya, siswa balik lagi, oh ini saya yang buat ya, kami yang buat, ini adalah keyakinan kita bersama, jadi harus ditaati. Kemudian dalam membuat suatu keyakinan itu seluruh warga sekolah, ataupun kalau di dalam keyakinan kelas seluruh siswa di dalam kelas itu harus dilibatkan. Ini Bapak Ibu adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang pernah saya terapkan di kelas 1. Yang pertama adalah bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, yang kedua jujur, yang ketiga bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, yang keempat bersikap sopan dan menghargai guru, yang kelima saling tolong-menolong, yang keenam hidup rukun dengan teman. Nah, kita masuk.
Sudah semangat? Oke, luar biasa. Kita masuk ke segmen selanjutnya adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini merupakan suatu dialog atau kolaborasi antara guru dengan siswa, di mana seorang guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana Bapak Ibu ada 3 langkah restitusi di dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah Bapak Ibu, ketika siswa kita membuat melanggar suatu peraturan atau melanggar suatu keyakinan yang telah disepakati bersama, kita selayaknya sebagai seorang guru memposisikan diri kita bukan sebagai penghukum, tetapi sebagai segitiga restitusi. Bagaimana kita menerapkan ini di sekolah? Nah, saya telah menerapkan ini di sekolah. Ketika itu ada siswa saya yang datangnya terlambat, dia sering sekali datang terlambat. Maka itu saya memanggil siswa tersebut, kemudian saya membuat suatu dialog dengan membuat 3 item ini Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah menstabilitaskan identitas dia, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di mana proses dalam menstabilkan identitas? Kita bertanya Bapak Ibu, apa penyebab siswa itu melanggar aturan? Apa penyebab siswa tersebut datang terlambat? Nah, kemudian validasi tindakan yang salah itu kita berkata sebagai manusia kita wajar berbuat kesalahan. Yang penting kita sebagai seorang yang penting kita mampu untuk yang penting kita mau merubah diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu kita bertanya Bapak Ibu, keyakinan apa yang telah disepakati bersama yang telah dilanggar oleh peserta didik tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, saya ada video singkat tentang penerapan segitiga restitusi.
Segitiga restitusi ini merupakan suatu dialog atau kolaborasi antara guru dengan siswa, di mana seorang guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana Bapak Ibu ada 3 langkah restitusi di dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah Bapak Ibu, ketika siswa kita membuat melanggar suatu peraturan atau melanggar suatu keyakinan yang telah disepakati bersama, kita selayaknya sebagai seorang guru memposisikan diri kita bukan sebagai penghukum, tetapi sebagai segitiga restitusi. Bagaimana kita menerapkannya di sekolah? Nah, saya telah menerapkannya di sekolah. Ketika itu ada siswa saya yang datangnya terlambat, dia sering sekali datang terlambat. Maka itu saya memanggil siswa tersebut, kemudian saya membuat suatu dialog dengan membuat 3 item ini Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah stabilitas identitas dia, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di mana proses dalam menstabilkan identitas? Kita bertanya, Bapak Ibu, apa penyebab siswa itu melanggar aturan? Apa penyebab siswa tersebut datang terlambat? Nah, kemudian validasi tindakan yang salah itu kita berkata sebagai manusia kita wajar berbuat kesalahan. Yang penting kita sebagai seorang yang penting kita mampu untuk yang penting kita mau merubah diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Nah kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu kita bertanya Bapak Ibu, keyakinan apa yang telah disepakati bersama yang telah dilanggar oleh peserta tersebut. Ini singkat tentang penerapan segitiga restitusi. Ya Bu, terus pasti sudah berapa kali pada datang terlambat? Sudah 5 kali Bu. 5 kali ya, sedikit itu. Iya, wajar kalau membuat kesalahan. Yang terpenting kita harus berusaha untuk bisa mengulangi lagi dan memperbaikinya lagi ya Nak. Ya Bu, ini dari pertama ya Nak. Ya Bu, apa alasan paling sering datang terlambat? Saya sering berkata Bu sambil main HP. Menurut Pasti selama itu melanggar keyakinan juga tidak? Iya Bu, keyakinan masa apa yang selama ini? Disiplin Bu, menurut Pasti disiplin itu penting ya untuk Pasti. Penting Bu, kalau saya datang tidak terlambat ke sekolah, saya bisa menghargai waktu Bu. Ya benar sekali. Nah, kalau kita datang tidak terlambat ke sekolah, kita bisa menghargai waktu, kita bisa menghargai orang-orang di sekeliling kita, dan kita bisa lebih peduli lagi terhadap orang lain. Iya Bu, saya menyesal karena saya juga sering datang terlambat ke sekolah Bu. Saya mohon maaf Bu. Ya, tidak pasti ya mohon maaf kepada Ibu dan orang lain. Nah, menurut Pasti, apa yang baik kita lakukan supaya Pasti jangan terlambat lagi? Tidak berbanyak Bu. Ya, lalu anak Ibu sudah menemukan solusi. Sekarang Ibu tinggal menguji orang tua Pasti supaya Pasti jangan datang terlambat lagi ke sekolah ya Nak. Iya Bu. Baik Bapak Ibu, saya telah menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas. Nah Bapak Ibu, kita idealnya sebagai seorang guru harus menerapkan segitiga restitusi itu di dalam kelas. Di mana di situ kita menanyakan apa penyebab dia datang terlambat. Bukan kita sebagai posisinya sebagai seorang penghukum marah-marah aja ujungnya ya Bapak Ibu. Nah kita harus menerapkan segitiga restitusi. Di mana di situ kita melakukan kolaborasi dengan siswa. Kita
melakukan hal tersebut dan di mana siswa melakukan mencari sendiri solusi dari permasalahannya. Begitu Bapak Ibu. Demikianlah diseminasi hari ini. Nah, semoga diseminasi ini merubah pola pikir kita, mengubah paradigma pendidikan menurut kita. Bapak Ibu, bagaimana kita menciptakan suatu pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bagaimana kita menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer, bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas supaya suatu kebiasaan-kebiasaan baik ini akan menjadikan diri siswa yang positif dan kita bisa membudayakan budaya positif di sekolah kita. Nah, saya tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu, dan kepala sekolah juga tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bergandengan tangan untuk sama-sama mewujudkan dan menerapkan budaya positif di sekolah agar kita mendidik anak kita menjadi siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah Bapak Ibu hasil diseminasi untuk hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat terrealisasi dengan baik di sekolah kita yang tercinta ini khususnya. Dan saya mohon maaf jika ada perbuatan ataupun kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan saya juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol yang telah kita pelajari tadi, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu diterapkan di kelas masing-masing? Saya akan membagikan kertas e-notes. Nanti Bapak Ibu tulis namanya, kemudian tulis di situ kan Bapak Ibu apa posisi kontrol yang sering Bapak Ibu laksanakan di dalam kelas. Buat nama dan posisi kontrolnya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah selesai, tempelkan di sini. Nanti saya akan bacakan satu-satu. Ayo silakan Ibu yang sudah selesai boleh ditempelkan. Cocok. Bu Rosmiana jadi penghukum. Salah Pak. Nggak usah diukir-ukir bukan posisi kontrolnya apa. Oke, Bapak Ibu kepala sekolah dia posisi kontrolnya sebagai manajer luar biasa. Bu Rosmiana masih penghukumnya Ibu ya. Kemudian moderasi penghukum Bapak Heri Abrijal pemantau, Bapak Muhammad Alamsyah Syariah pemantau, Ibu Nurhaja pemantau, Ibu Dewi teman, Ibu Rama, saya Rama itu sebagai teman. Kemudian untuk dia ini sebagai manajer, dan yang satu lagi Ibu Ida Royati sebagai
luar biasa itu dia menerapkan posisi kontrol manajer di kelas. Dia karena apa? Tadi posisi kontrol manajer itu kita bisa menerapkan posisi kontrol sebagai seorang pemantau ataupun pemantau. Nah, di mana posisi manajer ini siswa yang menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Baik Bapak Ibu, dari posisi kontrol ini bisa mengubah paradigma kita berpikir bahwasanya kita sebagai seorang guru jangan taunya menghukum siswa karena itu akan menyakiti hatinya. Bagaimana kita bersikap berposisi sebagai seorang manajer itu adalah yang terbaik, itu adalah guru yang ideal. Karena dengan kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, siswa akan merasakan sendiri keyakinan kelas apa yang dia langgar, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang ada. Baik Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, masuk ke segmen refleksi. Nah Bapak Ibu, kita akan merefleksi kegiatan kita pada hari ini. Siapa ya yang kira-kira mau memberikan refleksinya? Oh ya, Ibu Rahma, silakan Ibu Rahma. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmasari. Saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan akan memposisikan diri saya sebagai seorang manajer dan saya akan menerapkan segitiga restitusi. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali untuk Ibu Rama, bahwasanya dari pembelajaran kita hari ini, dari diseminasi hari ini, dia akan menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, kemudian dia akan memposisikan dirinya bukan sebagai penghukum lagi tetapi sebagai manajer, dan dia akan menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas. Terima kasih. Demikianlah diseminasi hari ini. Nah, semoga diseminasi ini merubah pola pikir kita, mengubah paradigma pendidikan menurut kita. Bapak Ibu, bagaimana kita menciptakan suatu pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bagaimana kita menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer, bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas supaya suatu kebiasaan-kebiasaan baik ini akan menjadikan diri siswa yang positif dan kita bisa membudayakan budaya positif di sekolah kita. Nah, saya tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu, dan Ibu Kepala Sekolah juga tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bergandengan tangan untuk sama-sama mewujudkan dan menerapkan budaya positif di sekolah agar kita mendidik anak kita menjadi siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah Bapak Ibu hasil diseminasi untuk hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat terrealisasi dengan baik di sekolah kita yang tercinta ini khususnya. Dan saya mohon maaf jika ada perbuatan ataupun kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan saya juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, apa ya keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal yang berasal dari dalam diri kita, tidak ada paksaan dari luar, dan kita sepakati bersama. Apa contohnya nilai-nilai kebajikan, Nak? Saya Bu. Ya, Nak. Keadilan, apalagi, Nak? Tanggung jawab, kasih sayang, dan percaya diri. Iya, percaya diri. Tepuk tangan untuk Ibu Hari. Oke. Nah, anak-anak Ibu, keyakinan kelas itu kayak mana caranya buat keyakinan kelas, Bu? Nah, peraturan-peraturan yang ada di kelas ini kita buat menjadi kalimat positif. Menjadi kalimat apa, Nak? Positif. Apa contoh peraturan kelas? Membuang sampah pada tempatnya. Iya benar Naura, membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Menjaga kebersihan. Apalagi? Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Apalagi saya? Saling menghargai. Kemudian kalau kita keluar harus minta izin sama ibu guru. Ya, pintar. Kemudian
sekarang anak-anak ibu, di sini ada kertas sticky notes. Apa namanya, Nak? Anak-anak ibu akan bagikan 1 lembar sticky notes untuk 2 orang. Silakan berdiskusi dengan teman sebangkunya, buat di situ peraturan-peraturan yang ada di kelas ini. 1 aja, ya. Selesai, silakan sticky notes-nya tempel di papan tulis. Tunggu sebentar. Satu-satu harus teratur. Ayo, tempel. Oke, lanjut. Tangan. Iya, sini kita tempel. Lanjut. Sampai, Bang. Oke. Lanjut, Nak. Tunggu ya. Enggak satu-satu, tunggu. Sudah? Oke, sudah. Mana lagi, Nak? Ibu, adiknya Al. Adiknya Al. Oke, coba ibu mau si Naura sama Fahri ke depan bacakan dulu peraturan kelasnya. Naura baca yang atas, kuat. Fahri baca yang bawah. Oke, dengarkan ya, Nak. Tunjuk. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh ngobrol dalam kelas. Jangan berisik. Tidak boleh mencoret dinding. Membawa bekal makan dan minum. Dilarang keluar tanpa izin. Tidak boleh membuang sampah sembarangan tempat. Oke, lanjut. Anak Ibu Fahri. Tidak boleh lari-lari di kelas. Dilarang ribut. Tidak boleh jahil. Tidak boleh memukul meja. Dilarang mengejek. Tidak boleh mengejek. Tidak boleh bertengkar. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Nah, sekarang ini akan kita kelompokkan ya, Nak. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh mengejek, ini sama dengan ini. Sampah. Perhatikan dulu, Nak. Boleh memukul meja, tidak boleh mengobrol dalam kelas, tidak boleh lari-lari, jangan berisik, dilarang ribut. Apa keyakinan kelasnya? Tertib. Tertib. Kemudian tidak boleh terlambat. Apa keyakinan kelasnya? Tanpa izin. Apa itu keyakinan kelasnya? Sopan. Iya, sopan. Membawa bekal makan dan minum itu termasuk apa? Peduli. Kenapa peduli? Karena kita peduli kepada diri kita sendiri, ya kan, Nak? Dan juga kita harus peduli kepada orang lain. Tidak boleh jahil, tidak boleh mengejek, dilarang mengejek, tidak boleh bertengkar. Itu termasuk apa? Iya, saling menghargai. Jadi anak-anak, keyakinan kelas kita menjaga kebersihan, tertib, disiplin, sopan, peduli, saling menghargai.
Ibu harus lebih tertib, harus lebih. Akhir-akhir ini Ibu sering melihat Fahri datang terlambat. Iya, Bu. Menurut Fahri, sudah berapa kali Fahri datang terlambat? Sudah 5 kali, Bu. Nah, terlambat itu suatu kesalahan tidak? Iya, Bu. Nah, manusia wajar kalau membuat suatu kesalahan. Yang terpenting kita harus berusaha untuk tidak mengulanginya lagi dan memperbaikinya lagi ya, Nak. Iya, Bu. Mari kita cari solusi bersama ya, Nak. Iya, Bu. Apa alasan Fahri sering datang terlambat? Saya sering begadang, Bu, sambil main HP. Menurut Fahri, terlambat itu melanggar keyakinan kelas tidak? Iya, Bu. Keyakinan kelas apa yang pernah Fahri langgar? Disiplin, Bu. Menurut Fahri, disiplin itu penting nggak untuk Fahri? Penting, Bu. Kalau saya datang tidak terlambat ke sekolah, saya bisa menghargai waktu, Bu. Iya, benar sekali. Nah, kalau kita datang tidak terlambat ke sekolah, kita bisa menghargai waktu, kita bisa menghargai orang-orang di sekeliling kita, dan kita bisa lebih peduli lagi terhadap orang lain. Iya, Bu. Saya menyesal karena saya sudah sering datang terlambat ke sekolah, Bu. Saya mohon maaf, Bu. Iya, tindakan Fahri yang mohon maaf itu kepada Ibu sudah sangat baik. Nah, menurut Fahri, apa yang Fahri bisa lakukan supaya Fahri jangan terlambat lagi? Tidak begadang, Bu. Iya, bagus. Nah, anak Ibu sudah menemukan solusi. Nah, sekarang Ibu tinggal menghubungi orang tua Fahri supaya Fahri jangan datang terlambat lagi ke sekolah ya, Nak. Iya, Bu. Ya, silakan kembali ke tempat ya. Ibu dengar dari teman-teman, Naura tadi bertengkar ya dengan Dika. Ya, Bu. Kenapa, Nak? Habisnya Dika terus-menerus menyontek saya, bukan hanya tugas, tapi PR juga. Oh begitu. Ya wajarlah kalau Naura marah. Jika ibu ada di posisi Naura, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Ya, Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan dengan Dika? Saya marah-marah sama Dika dan saya maki-maki Dika tanpa saya sadari saya menggebrak meja. Oh begitu. Naura melakukan itu pasti ada alasannya kan? Ya, Bu. Masa saya sudah capek-capek mengerjakan dan Dika hanya menyontek tanpa ada usaha. Setelah kalau kamu merasa tidak terima hasil pekerjaanmu dicontek oleh Dika, ibu sangat menghargai perbuatan kamu yang tidak melakukan lebih dari itu, misalnya memukul. Ya, Bu. Nah, menurut Naura, memukul meja, marah-marah dan maki-maki sama Dika, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Saling menghormati antar teman, Bu. Menurut Naura, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting, Bu. Menurut Naura itu penting. Keyakinan kelas apa yang harus Naura lakukan ketika Naura sedang marah? Lebih sabar, Bu. Baik, kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Bersedia, Bu. Apa yang akan Naura lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya harus lebih sabar, Bu. Jika ada teman yang mengejek saya akan melaporkan kepada ibu guru. Ya, tepat sekali tindakanmu Naura. Tetap semangat ya. Silakan kembali.